Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita nanti juga akan mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam ibadah ini dengan doa kita kepada Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah. Haleluya. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Haleluya, haleluya. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini lagi dan kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, Amin, haleluya. hadirat-Mu, Kita nikmati Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Haleluya. saat ku sembahkan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan Yesus di tempat ini ya Tuhan Yesus.
Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saat ini biarlah hati kita bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Kita senangkan hati Tuhan dengan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya,
dari Tuhan itu kuatku. Di saat kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita berharap ada pertolongan dan pastinya akan ada pertolongan. Tetapi aku akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat 7. Biarlah itu yang menjadi keyakinan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Bila hati kita lemah, tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya satu harapan kita, datang kepada Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia yang akan menguatkan kita. Amin. Yang menggetarkan hati, hanya satu nama Yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya. Bila hati kita lemah, tak berdaya, kita datang kepada Tuhan. Kita nantikan pertolongannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu
Yesus, nama Raja di atas segala raja. Haleluya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Dia, tetaplah berdoa, tetaplah bertekun di dalam doa. Apapun keadaan kita, Dia hanya sejauh doa, Dia mengerti apa yang kita perlukan. Nyanyikan pujian, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita semua. Haleluya. Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita nyanyikan pujian ini lagi, meyakinkan kita bahwa tetaplah kita bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan, sebab Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu, Dia selalu pedulikan kamu. Amin. Berseru dan terpanggil namanya di dalam doa kita, tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Amin. Dia akan Haleluya. segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa, yang dekat dengan kami, yang terus memperhatikan kami, dan Tuhan mau kami untuk kami hidup tekun dalam menanti-nantikan Tuhan, tekun berdoa, sebab Engkau Allah yang dekat, yang terus mau menolong kami. Biarlah ya Tuhan kehidupan kami terus kami bawa untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau akan dengar lagi kebenaran firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Urapi dan pakai dengan kuat kuasa Roh-Mu. Biar setiap pesan firman yang Tuhan rindukan untuk disampaikan bagi kami, biarlah itu tersampaikan dengan baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami juga untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan terima firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Allah pada saat ini punya tema yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menantikan adalah sesuatu yang kalau melihat dari dalam firman Allah, dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yaitu sesuatu yang pasti atau sesuatu yang mengikat satu dengan yang lain. Itulah kata menantikan sini. Nah, kalau kita mengerti saja apa artinya menanti adalah seperti seseorang yang menantikan seorang temannya atau orang lain karena mereka sudah membuat suatu janji untuk dapat bertemu satu dengan yang lain. Itu artinya. Jadi seorang yang menantikan kawannya atau orang lain itu untuk bertemu dengan dia. Ataupun menantikan sesuatu yang pasti akan diterimanya dari seseorang yang sudah berjanji untuk mengirimkan kepadanya. Itulah menantikan. Tetapi firman Allah berbicara tentang bagaimana kita menantikan, yaitu menantikan Tuhan. Orang beriman menantikan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa mau menolong umatnya, anak-anaknya. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan senantiasa mau mendengar permohonan doa kita dan dia mau menolong kita. Karena di sini dikatakan dia akan menjenguk dan mendengar seriakan minta tolong. Nah, pada waktu itu lalu kita menantikan Tuhan untuk pertolongannya. Kalau kita kemudian melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, maka di sana diberkata dalam Yesaya pasal yang ke-59, dia berkata begini, ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Allah itu pasti Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Nah, kita mau mengharapkan pertolongan Tuhan, kita menantikan karena ini sesuatu yang pasti. Dia akan menolong, dia akan mendengar doa kita, lalu dia akan menolong kita. Itulah sesuatu yang kita percaya bahwa tidak sia-sia kalau kita berdoa, mohonkan pertolongan Tuhan, menantikan. Lalu, dalam kehidupan ini yang kita hadapi hari-hari yang kita jalani adalah kehidupan memang kita tahu bahwa Tuhan mau menolong dan mendengar doa-doa kita. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan hidup kita ini kita mengalami banyak sekali yaitu tekanan-tekanan dalam hidup ini, kesukaran-kesukaran yang menjadikan kita lelah atau seperti seorang yang tidak bersemangat di dalam hidup ini. Kalau kita lihat itu ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40
ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Demikian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sini firman Allah berkata, kita bisa lemah, kita bisa kehilangan semangat dalam hidup ini karena tekanan-tekanan yang dihadapi. Tetapi dikatakan orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Karena kembali lagi, pasti pertolongan Tuhan itu akan datang pada waktunya Tuhan. Ada sebuah contoh tentang kehidupan Elia. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia seorang nabi yang sudah melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan dalam pasal yang ke-18, ia menyatakan siapakah Allahnya dengan menghadapi nabi-nabi, baik Nabi Baal dan Nabi Asyera. Sebanyak 850 orang nabi mereka itu. Dia mau menunjukkan Allahnya. Dan mereka pun menunjukkan Allah yang mereka sembah. Kita tahu semua dari ceritanya. Mereka berdoa. Mereka berdoa menantikan pertolongan daripada Allah mereka. Tetapi tidak datang. Sehingga mereka lakukan banyak hal. Sampai mereka menyayat-nyayat tubuhnya. Kiranya Allah mereka lihat dan merasa kasihan dan menolong mereka. Tetapi itu tidak terjadi. Tetapi sebentar kemudian, kalau mereka sudah tidak berhasil, lalu Elia mulai naikkan doanya kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam firman Allah, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 itu, bagaimana kemudian Tuhan mendengar doa daripada Elia. Dia berharap, dia menantikan dari Tuhan, api turun dari langit. Dan ternyata api itu turun dan membakar korban yang sudah disediakan oleh Elia. Kemenangan ada. Tetapi begitu dia ada dalam kemenangan, kemudian kita membaca dalam pasal yang ke-19, kemenangannya itu menyebabkan Raja Ahab pada waktu itu raja dengan istrinya yang bernama Izebel. Waktu dia dengar, oh rupanya Elia sudah kalahkan akan nabi-nabi, bahkan dia sudah membunuh nabi-nabi Baal, dikatakan. Itu kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-40. Bahwa dia membunuh. Berita itu sampai membuat Izebel begitu marah dan dia mengancam dia akan membunuh akan Nabi Elia. Apa yang terjadi? Dalam pasal yang ke-19 itu, waktu dia dengar dia diancam akan dibunuh, Alkitab katakan, lalu dia takut. Ayat yang ketiga. Mendengar berita, dia baru mengalami kehebatan dari kuasa Tuhan. Tapi sebentar lagi, dengar diancam akan kemudian dibunuh, membuat dia takut. Takut sehingga dalam ayat yang keempat dan yang kelima dari 1 Raja 19, maka kita membaca di sana bahwa dia ingin mati. Begitu lemahnya, patah semangat untuk hidup. Tetapi bersyukur adanya malaikat Tuhan yang datang memberikan makan kepadanya. Dan ini sudah menyebabkan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat seterusnya, ayat 6 dan ayat sampai ayat yang ke-8, dia mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Tuhan menolong. Dan kalau saudara lihat, dalam kitab Yakobus, dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5,
ayat yang ke-17. Dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, saudara perhatikan, kita dengar tadi tentang Nabi Elia dan Alkitab kan dia orang biasa seperti kita juga. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi dia naikkan doa, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan. Lalu dikatakan supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dia berdoa sebelum ini, dia sudah berdoa di mana tidak turunnya hujan selama 3,5 tahun. Dan memang hujan tidak turun. Tapi pada saat ini sesudah dia mengalahkan akan nabi-nabi Baal, lalu datanglah dalam hatinya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita baca dalam Alkitab bahwa dia pergi untuk berdoa, mohon supaya Tuhan berikan hujan kembali. Dan dikatakan berapa kali dalam saat itu dia berdoa sampai hujan itu turun. Jadi kita lihat tidak sia-sia kalau kita benar-benar menantikan Tuhan dalam segala sesuatu, bahkan sampai juga untuk kekuatan kita. Bukan hanya kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani. Kalau rasanya sudah lemah, nantikan Tuhan. Untuk Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Dia dapat memberikan kepada kita kembali kekuatan melalui firman yang kita terima. Dalam Roh Kudus yang memberikan kekuatan baru lagi untuk kami berjalan terus. Puji Tuhan. Nah, kita berjalan terus dalam kehidupan ini, dan ini kita menjalani terus dalam hidup. Tapi dalam kitab Mika pasal yang ke-7, dikatakan bahwa Mika, dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Jadi menantikan boleh dikata hampir sama dengan menunggu-nunggu. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Apa yang dia buat? Kita lihat dia menantikan Tuhan, mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita tahu, pada waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Alkitab sudah mencatat bahwa kita sudah diselamatkan. Dan sesungguhnya kita tahu bahwa kita sudah, Roma 10 ayat 9 dan 10 katakan hal itu. Bahwa kita sudah selamat. Tetapi kemudian dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 katakan keselamatan itu harus dikerjakan terus dengan takut dan gentar. Mengapa? Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak tetap mempunyai kehidupan yang takut kepada Allah. Sehingga dikatakan kerjakan keselamatan itu terus. Sampai kemudian kita sampai di mana keselamatan itu menjadi sempurna. Dan ini yang dinantikan, yaitu supaya Tuhan akan adakan di dalam hidupan kami. Kami nantikan keselamatan yang sempurna. Apakah keselamatan yang sempurna? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, tentang kebangkitan. Dan kalau kita sampai kepada ayat-ayat di dalam 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-35 dibicara tentang kebangkitan tubuh. Ini bicara tentang kebangkitan orang yang beriman. Di mana kita bangkit dan kita mengenal firman Allah. Pada saat itu kedatangan daripada Tuhan Yesus kembali, maka
orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka akan bangkit. Dan kalau saudara baca bagian ini, maka kita lihat ini terjadi pada saat Yesus datang kembali. Dan mereka dapatkan tentunya satu tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, atau dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan kita menerima tubuh rohaniah yang memungkinkan kita untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Dan itu diberikan sehingga dalam ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57 dikatakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini, yaitu tubuh, mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh rohania, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dapatlah kita katakan, hai maut, di mana sengatmu? Dengan kata lain, kita menerima kemenangan yang mutlak di dalam Tuhan, sehingga keselamatan itu menjadi sesuatu yang sudah pasti kita selamat. Dan kita berterima kasih. Dan itu yang Tuhan akan berikan. Dan kita menantikan. Berarti kita menantikan keselamatan itu pada waktu Tuhan datang. Tetapi pun kita tahu bahwa kita pun menantikan kedatangan Tuhan tentunya. Untuk kemudian kita diselamatkan kepada keselamatan yang sempurna itu. Apa yang firman Allah katakan tentang kedatangan Tuhan? Saudara ingat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ada perumpamaan di mana kedatangan daripada mempelai pria itu. Ada 10 gadis yang menunggu kedatangannya. Ada 10 wanita yang menunggu kedatangan. Tetapi Alkitab pada waktu mereka menunggu, Alkitab katakan rupanya mereka rasa sudah terlalu lama. Sudah begitu lama mereka menunggu. Akhirnya Alkitab katakan mereka tertidur. Memang saudara menantikan itu tidak begitu mudah menantikan. Perlu kesabaran yang harus ada dalam hidup kita. Kalau tidak, jangan sampai kita kemudian lalu tertidur. Tapi kemurahan Tuhan pada waktu kemudian dia datang lalu terdengar suara bahwa dia sudah datang. Mereka bangun. Tetapi Alkitab katakan bahwa kalau kemudian yang mengikuti mempelai pria itu ke dalam tempatnya, tempat perkawinan, maka dikatakan tidak semua masuk. Hanya ada 5 yang bijaksana. Bijaksana berarti seorang yang melakukan segala sesuatu dengan benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ya, sehingga Alkitab katakan orang yang dalam Efesus kalau tidak salah dikatakan bahwa janganlah jadi orang yang bodoh, tetapi jadilah orang bijak yang mengerti kehendak Allah. Nah, itulah yang harus ada dalam hidup kita. Dan memang kita melihat bahwa wanita-wanita yang bijaksana itu masuk karena mereka mempunyai minyak dalam pelita mereka. Bahkan mereka ada cadangan yang lain. Sedangkan yang 5 lainnya itu tidak ada lagi cadangan yang lain. Sehingga pada waktu datangnya mempelai itu mereka tidak mempunyai minyak lagi. Saudara, perlunya di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan untuk dapat keselamatan yang sempurna ini. Apa yang kita perlukan? Kuasa Roh Kudus. Memampukan kita kuat, bertahan dalam segala keadaan. Bahkan pun pada waktu kita mengalami kelemahan dan sebagainya. Kita bisa dapat kekuatan. Kita bisa bertahan, bertekun. Sampai ke akhir dan melihat bahwa kita boleh menjadi umat yang bersama-sama dengan
mempelai pria itu. Dan saudara-saudara, bukankah itu menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita mau masuk sampai kepada saat di mana Yesus datang dan kita dibawa bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal yang ke-33, dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Puji Tuhan. Nantikanlah Tuhan dalam segala keadaan. Dalam kehidupan kita sekarang ini. Bahkan sampai kepada menantikan kedatangan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Menguatkan kita untuk tetap tinggal sampai waktunya kita boleh bertemu dengan Tuhan. Kita bersama-sama akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah terima firman-Mu dan kiranya akan menolong kami untuk tetap menantikan Engkau dalam hidup kami. Dan tetap bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena kami tahu Engkau bekerja dengan waktu-Mu. Dan kami belajar untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan Engkau Tuhan Yesus yang sudah berjanji adalah akan senantiasa akan menggenapkan janji-Mu yang adalah pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan sebentar mengambil bagian daripada meja Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau akan memberkati kami dengan roti dan anggur yang kami akan terima sebentar sebagai Tuhan gambaran daripada tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan menjadi doa kami, Engkau berkati roti dan anggur yang kami akan terima. Menjadi kekuatan secara rohani bagi hidup kami, menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau saja dan melihat tangan Tuhan tetap menolong dan menyertai kami semua. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus mau lewat sekarang.
Puji Tuhan, kita pegang roti yang ada di tangan kita. Sementara kita dengar firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan daripada roti sebagai gambaran daripada tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan berikan ini dalam kehidupan kita karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita minum anggur yang ada tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih buat tubuh yang dipecahkan bagi kami. Kami tahu ada kuasa ya Tuhan yang Engkau berikan. Di mana Tuhan luka-luka pada tubuh-Mu memberikan kesembuhan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. dalam segala Haleluya. asal saja kau percaya, Yesus mau tolong, Yesus saja dalam segala susah. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong, Yesus saja Engkaulah pertolongan kami yang sempurna. dalam segala susah. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Asal saja kau percaya, Yesus mau Syukur dan terima kasih Tuhan.
untuk ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah menerima berkat Tuhan, terima firman, terima perjamuan Tuhan. Kiranya menjadikan kekuatan, kesegaran dalam jiwa kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh pengharapan bahwa Engkau pasti akan selalu menyertai kami kalau kami belajar menantikan Engkau dalam segala keadaan kami. Dan kami boleh tetap tekun, tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau baik. Engkau sudah tolong kami sampai di sini. Engkau juga akan tolong kami pada hari-hari yang akan datang. Karena Engkau Allah yang setia. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kepada Engkau saja Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin.